Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom buat kita semua. Puji Tuhan, di pagi yang indah ini kita bisa berjumpa kembali untuk bersama doa pagi. Dimanapun kita berada Bapak Ibu, mari pagi hari ini kita siapkan waktu kita untuk sama-sama bersekutu, mengangkat segala pujian, ucapan syukur kepada Tuhan. Dan kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan mengajar, menasihati kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Sepanjang malam ini kami tidur dengan baik. Pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat maupun yang kurang sehat, tetap kami mengucap syukur atas segala keadaan kami. Kami harus belajar menyatakan hidup kami dalam tuntunan Tuhan, dalam penyertaan Tuhan. Biar pagi ini kami datang membawa segala ucapan syukur kami dalam kemampuan kami yang terbatas, menaikkan puji-pujian kepada-Mu. Biar ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami pagi ini mengikuti doa pagi ini Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Engkau Allah yang Maha Kudus Tuhan. Engkau yang kami sembah ya Tuhan. Haleluya. Biar Engkau ditinggikan oleh setiap umat-Mu. Biar setiap yang bernapas memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus, menyembah yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, menyembah-Mu, sembah-Mu Tuhan. Katakan ku menyembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku sembah-Mu, sebab nama-Mu kudus, kudus Tuhan. Kita angkat pujian lagi dari awal. Ku
tulus menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang, ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang maha kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, menyembahmu, ku sembahmu, katakan, aku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sekali lagi, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Sekali lagi dengan lembut katakan, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan, sebab namamu, sebab namamu kudus, sembah bagimu Bapa di surga, terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya, terlayak puji namamu, terlayak pujilah. Haleluya, segala pujian, segala
Engkau saja yang terus ditinggikan Bapa. Haleluya. Mari Bapak Ibu bawa terus ucapan syukur kita kepada Tuhan. Teruslah bermazmur bagi Dia, bagi Allah yang layak ditinggikan. Satu-satunya Allah yang kita sembah, Allah yang benar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya Allah yang Maha Kudus, yang Maha Tinggi, yang Maha Suci, dan yang layak disembah. Mari kita terus melatih jiwa kita untuk menyerukan Allah yang benar. Adonai
Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Echad, Adonai Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom untuk kita semua. Saudara, meskipun kita baru bangun pagi, tapi semangat kita langsung menyala. Saudara. Biarlah pagi ini kita belajar bagaimana kita bisa hidup melayani Tuhan dengan benar. Yaitu harus memiliki hati untuk melayani. Hati seorang hamba, saudara. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami benar-benar mengucap syukur setiap pagi kami boleh bangun pagi dan bisa bertemu dengan Tuhan, bisa belajar mendengarkan pesan-pesan dari gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan sendiri yang memberkati setiap program di dalam pelayanan GMM ini. Tuhan pakai mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebenarnya kegiatan gereja itu hanyalah kegiatan. Sebab yang paling penting bukan apa yang kelihatan. Tuhan melihat jauh ke dalam apa yang tidak kelihatan. Kalau manusia melihat apa yang terlihat. Tapi kalau Tuhan melihat apa yang tidak terlihat di luar. Apa itu, saudara? Hati kita ketika kita melayani Tuhan. Bagaimana kita tampil di depan banyak orang itu tidak penting bagi Tuhan. Tapi hati kita bagaimana dalam rangka melayani itu, hatinya bagaimana? Sikap hatinya. Sebab pelayanan tanpa hati seorang hamba akan melahirkan persoalan. Ia akan bersaing dengan temannya sendiri, ya. Tapi kalau punya hati hamba, ia akan melayani dengan tulus dan melahirkan persatuan, kesatuan tim, bukan perpecahan. Ya. Jadi kalau tidak punya hati hamba, percuma sih semua kegiatan itu. Di gereja itu seringkali kelihatan sibuk karena banyak sekali kegiatan. Ada yang berkhotbah, ada yang memimpin pujian, ada yang mengurus IT, multimedia, ada yang menggembalakan, ada yang menginjil, ada yang membangun organisasi dalam manajemennya. Macam-macam, saudara. Tapi Tuhan tidak hanya melihat apa yang dikerjakan, melainkan hati di balik semuanya itu. Ingat baik-baik. Jadi seseorang bisa saja rajin ke gereja, aktif, kelihatan rohani, bahkan punya jabatan dalam pelayanan, tapi belum tentu memiliki hati seorang hamba. Belum tentu. Dan itu sangat terlihat di dalam hidupnya. Ketika ia melayani di gereja, gampang ngambek. Nah, itu satu gejala yang timbul. Saudara, kalau orang sakit flu, gejalanya apa? Meler, pilek, batuk. Jadi gejalanya kelihatan. Demikian juga dalam seseorang melayani di gereja. Gejalanya akan nampak. Apakah ia memiliki hati seorang hamba atau tidak. Kalau orang punya hati hamba, diapain saja nggak masalah, namanya juga hamba. Tapi kalau tidak memiliki, apa saja akan jadi masalah. Sebenarnya tidak banyak orang bisa melayani Tuhan. Banyak orang itu malah melayani dirinya sendiri. Mau tampil, mau dianggap baik,
merasa hebat. Ya, nah ini sebenarnya penyimpangan, saudara. Jiwa yang menyimpang. Makanya ada yang banyak yang mudah tersinggung, kemudian merasa paling benar, sulit bekerja sama. Itu yang sering terjadi. Suka bersaing, mencari pengakuan, ya, iri kalau ada orang lain yang lebih baik dari dia. Jadi pelayanan di gereja menjadi penuh dengan politik rohani. Kan jadi aneh, melayani Tuhan tapi main politik di gereja. Akhirnya pelayanan yang seharusnya membangun tubuh Kristus justru menjadi kontraproduktif, malah merusak pekerjaan Tuhan. Bahkan malah jadi sandungan bagi banyak jemaat. Anehnya lagi ada aktivis yang malah bukannya memotivasi jemaat supaya mencari Tuhan, malah apa ya istilahnya? Malah menjelek-jelekan gerejanya sendiri. Coba bayangkan betapa rusaknya sikap hati seperti ini. Bukannya mendukung pekerjaan Tuhan, malah merusak. Sengaja lagi. Ya, saudara ya. Jadi yang utama sebelum seseorang melayani Tuhan itu dicek dulu sikap hatinya. Untuk apa ya aku mau melayani ini ya? Nah, dicek dulu. Sayang sekali tidak banyak orang jujur terhadap dirinya sendiri. Sebab banyak orang tidak merasakan dirinya jahat. Tidak merasa. Itu sudah biasa bohong dengan diri sendiri. Sehingga ia tidak bisa membedakan mana fakta dan mana halusinasinya itu. Merasa baik. Padahal sudah jelas-jelas di mana ada dirinya itu, semua jadi masalah. Bukan jadi berkat. Ya. Makanya hati itu adalah pusat dari segalanya. Kalau hati seseorang jahat, maka seluruhnya menjadi jahat. Kalau hatinya takut akan Tuhan, seluruh perbuatannya akan mencerminkan takut akan Tuhan. Ya. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Tidak hanya pengertian, sebab seseorang yang punya pengertian benar, tapi kalau tidak memiliki hati seorang hamba, dia tidak bisa melayani. Nanti yang terjadi dia ini apa ya istilahnya ya? Pamer pengetahuannya itu. Suka ngajak debat teman-temannya. Nanti kalau ada seorang yang punya skill tertentu, keahlian, misalnya suaranya bagus, ya. Kalau tidak memiliki hati seorang hamba, ia akan jadi sombong. Dan biasanya orang sombong itu pengen ngatur ini, ngatur itu. Padahal bukan bagiannya. Padahal ia tidak punya otoritas untuk itu. Ngaku-ngaku punya otoritas. Nah, akibatnya pelayanan bisa rusak, saudara. Mari kita kembali kepada kebenaran. Mari kita melayani Tuhan dengan hati seorang hamba. Kalau kita lihat Tuhan Yesus, ia raja di atas segala raja. Tapi ia bersedia mengosongkan dirinya menjadi manusia, menjadi seorang hamba, melayani. Coba saudara, yang maha tinggi mengosongkan diri menjadi manusia. Lah kok manusia mau meninggikan diri? Dengan apa manusia meninggikan diri? Kan tidak ada papanya manusia itu. Ya, tapi tidak semua orang menyadari hal ini. Makanya firman kebenaran itu salah satu yang sangat amat penting. Supaya pikiran kita itu lurus. Jangan bengkok. Ya, merasa melayani Tuhan padahal melayani dirinya sendiri. Percuma. Alkitab jelas itu, Matius 7 ayat 21-23. Bukan orang yang memanggil Tuhan yang masuk kerajaan surga. Bukan orang yang berdoa teriak-teriak Tuhan yang masuk kerajaan surga. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Kata Tuhan Yesus begitu. Jadi bukan orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan. Kesembuhan ilahi pakai nama Tuhan. Segala sesuatu pakai nama Tuhan, seolah-olah memuliakan Tuhan. Belum tentu.
kalau dilakukan dengan hati yang bengkok. Kalau dilakukan dengan hati yang berpusat pada dirinya sendiri. Ya. Makanya hati itu adalah pusat segalanya. Mari kita menata hati kita. Mari kita bersihkan pikiran dan hati kita. Ya. Maka kita bisa melayani Tuhan dengan benar. Jika tidak, akan lahir banyak persoalan. Saudara, hati seorang hamba. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua disadarkan agar memiliki hati seorang hamba seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Terima kasih, kami mengucap syukur untuk GMM, Gereja Mula-Mula. Tuhan yang buat seluruh programnya, Tuhan yang pimpin, dan Tuhan yang lindungi dari tangan-tangan jahat Tuhan. Tuhan berkati tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini. Kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.